Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Glory, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Glory, haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata anggur baru. Anggur baru tercurah, Haleluya. penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Amin. Tadi pagi ada berita duka, Bapak Kiam katanya meninggal dunia. Jadi saya salut saudara sama Bapak Kiam, biarpun dia sakit, dia jalan susah, dia mau datang berbakti memuji nama Tuhan. Amin. Karena bagi kita belum tentu kuat saudara, karena rasa sakit sedikit aja kita sudah menyerah, tapi Bapak Kiam mau dari jauh rela untuk datang memuji nama Tuhan. Saya sangat respect sama Bapak Kiam, puji nama Tuhan, karena Tuhan lebih sayang pada Bapak Kiam. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku
kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat dan lemah, Waktu ku kuat maupun lemah, kita tetap percaya Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sungguh benar Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh haleluya, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Kami mau cinta Yesus. Kami mau tetap kenal Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Amin. Glory, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat rapnya saja. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Yupi pimpin dalam doa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami terus hanya berharap kepada-Mu Tuhan, biarlah kami terus tetap setia berharap kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, ini semua bukan karena kehebatan kami Tuhan, ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau datang ke tempat ini dengan membawa tubuh, jiwa dan roh kami. Karena kami percaya itu adalah ibadah yang sejati Tuhan. Ibadah yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami saat ini mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu siang hari ini boleh menjadikan kami kekuatan Tuhan. Kami pulang dari tempat ini tidak sia-sia, tapi kami boleh pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, singkapkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, benar seperti nyanyian tadi, sekali Yesus, tetap Yesus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita beroleh selamat. Cuma Yesus saja. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih ingat firman Allah kemarin, bagaimana Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang sungguh beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita sudah ikuti itu kemarin dan kita sudah lihat juga bagaimanakah beberapa agama di dunia ini yang menjalankan ibadah dengan cara mereka, dengan aturan-aturan mereka. Bahkan juga kita orang Kristen, ya berbagai golongan aliran juga dengan cara dan ibadah yang masing-masing. Tapi kita sudah lihat kemarin, kita tidak menuruti agama ini, golongan ini. Tapi kita menuruti apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi itu, ya kita sudah lihat dalam Kolose 2 kemarin, ada ibadah aturan-aturan manusia, ada ibadah aturan-aturan dari adat istiadat nenek moyang dan sebagainya. Tapi kita sudah ikuti kemarin bagaimanakah ibadah yang menurut firman Tuhan. Nah itu yang harus kita ikuti, ya kita lakukan. Sebab itu bukan diatur oleh agama, oleh manusia, tapi oleh Allah sendiri. Bagaimana kamu dapat beribadah dengan benar? Bagaimana kamu beribadah dengan menyenangkan hati dari Tuhan? Itu poin pentingnya. Nah sekarang ini kita akan melihat lagi sambungan kemarin.
yaitu mengenai ibadah yang berkenan kepada Allah. Sebelum saya lanjut, saya ingin dulu kita mendapat satu pengetahuan bahwa beribadah itu bukan masalah sepele. Bukan masalah aturan agama. Ibadah itu bukan aturan pendeta, bukan aturan daripada seorang rasul atau seorang nabi, bukan. Ibadah itu adalah aturan dari Allah sendiri. Pada waktu bangsa Israel dijajah di Mesir 400 tahun lebih. Mereka menjadi satu bangsa yang besar, lalu mereka diperintahkan Tuhan melalui Musa, keluarlah kamu, beritahukan Firaun. Kamu keluar untuk apa? Katakan kepada Firaun, untuk kami pergi beribadah kepada Allah kami. Itu kata Tuhan kepada Musa. Tapi Firaun tidak kasih. Kembali lagi, datang lagi Musa dan Harun disuruh Tuhan. Katakan kepada Firaun, biar umatku akan pergi beribadah di tempat yang ditentukan Tuhan. Firaun tidak kasih, dan kita sudah lihat dalam kitab Keluaran, Allah membalas perbuatan-perbuatan Firaun itu. Menghukum tanah Mesir. Sampai 10 tulah yang terjadi di Mesir karena Firaun tidak mau umat Allah ini, bangsa Israel, pergi beribadah. Tulah ke-10 yang begitu dahsyat, seluruh anak sulung dari Mesir mati, termasuk anak sulung Raja Firaun. Baru Firaun izinkan. Sini kita lihat ibadah itu bukan aturan manusia, bukan aturan gereja, bukan aturan pendeta. Itu ibadah aturan dari Tuhan sendiri. Nah, kalau Allah sudah menaruh aturan itu, bagaimana sikap kita mengapresiasi aturan Allah itu? Itu sebabnya kita sudah dengar firman Allah kemarin. Waktu Daud mendengar, mari ke rumah Allah, Daud berlari-lari datang, mendahului orang-orang. Dia tidak malu, dia seorang raja. Untuk datang, dia tidak mau terlambat untuk datang di gereja. Dia dahului semua orang untuk datang beribadah. Karena Daud tahu konsep ibadah bukan buatan manusia, tapi itu buatan dari Tuhan. Nah, kita sudah lihat juga bagaimana orang menghormati ibadah. Di dalam Yesaya kemarin ini kita sudah ikuti. Kalau kita menghormati ibadah kita, menjadikan ibadah itu suatu hari yang kudus, suatu hari yang mulia, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, Tuhan membuat kita senang. Tuhan akan membuat apa lagi? Tuhan akan membuat segala tantangan, ujian, cobaan sebesar gunung sekalipun kita mampu mengatasinya. Dan Tuhan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Nah itu. Nah sekarang kita akan lihat lagi. Sebab soal ibadah bukan sepele. Nah ini perlu kita tanamkan dalam pribadi kita. Sehingga kita tidak akan jadikan hari ibadah itu sebagai hari yang disia-siakan. Sebagai hari yang kita anggap remeh. Tapi kalau kita tahu ibadah itu satu hal yang dituntut Allah dalam hidup kita, maka kita hormati hari-hari ibadah itu. Nah kita lihat saudara-saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan suatu tata cara ibadah yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Di situ firman Allah mengatakan seperti ini. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Firman Allah berkata begini, Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh
dan kebenaran. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Pada zaman Tuhan Yesus pada waktu itu sudah menyimpang orang-orang Israel dalam soal menyembah. Waktu dia jumpai seorang wanita di sumur Samaria, sumur Yakub. Lalu dia katakan, kami beribadah di gunung Gerizim ini dan gunung Ebal. Dan bangsa Yehuda beribadah di kota Yerusalem. Tapi Tuhan mengatakan sekarang waktunya dikatakan ya bahwa ibadah itu orang-orang yang menyembah penyembah yang benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, mengingini penyembah demikian. Sebab Allah itu adalah roh, maka haruslah kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini aturan dari Tuhan Yesus. Saya mencari referensi pengertian lebih dalam lagi tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Atau memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini saya melihat bahwa menyembah di dalam roh itu saya lihat beberapa pengertian. Intinya sebetulnya adalah menyembah Dia. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia dengan sungguh-sungguh hati. Menyembah Dia, memuji dan menyembah Dia dengan segala hormat kita kepada Tuhan. Dengan melibatkan jiwa kita, melibatkan tubuh kita, melibatkan roh kita. Dengan apa? Dasar yang kuat untuk kita dapat memuji menyembah Allah dalam roh itu, yaitu apa? Yaitu dengan mengasihi akan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Markus 12 ayat yang ke-30, tolong bacakan Markus 12 ayat yang ke-30, apa kata Tuhan Yesus mengenai hukum? Tuhan zaman Taurat ada 10 hukum, tapi sekarang menjadi satu, yaitu dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan apa firman Allah itu? Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini Tuhan katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ini yang Tuhan minta. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu telah mengasihi saya dan saudara. Alkitab katakan. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan. Allah sendiri lebih dulu mengasihi kita. Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli. Dia lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Bukti dari kasih Allah itu, Dia datang ke dunia, relakan nyawanya mati, tersiksa di atas salib, darahnya tercurah untuk menyucikan segala dosa saya yang begitu besar. Kita yang seharusnya menuju ke neraka, tapi Tuhan datang untuk selamatkan kita, ampuni dosa kita. Dan kita bisa beroleh anugerah keselamatan oleh karena Yesus. Dasar saya mengiring Tuhan, dasar saya melayani Tuhan, tidak ada motivasi lain. Pertama adalah mengasihi akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata ini dasar yang sangat kokoh. Dalam perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan. 50 tahun saya hamba Tuhan. Karena saya memiliki dasar yang kokoh ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Inilah kekuatan saya sampai saat ini masih berdiri di dalam melayani Tuhan. Oleh karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa? Tuhan lebih dulu telah mengasihi saya. Kalau kita
memuji, menyembah Allah tidak didasari dengan kasih yang tulus di hadapan Tuhan, engkau gagal memuji Allah, engkau gagal menyembah Allah. Saya harus katakan ini kebenaran. Kalau kita sekedar mengasihi Tuhan, engkau pun sekedar memuji Allah. Kalau kita sekedar menyembah Allah, berarti engkau sekedar mengasihi akan Tuhan. Itu kunci. Ada orang yang memuji Allah, menyembah Allah, wow, luar biasa. Kemarin saya lihat di Papua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, anak sekolah minggu, mereka memuji Allah. Mereka punya alat musik, gitar buatan sana, bukan buatan pabrik. Keroncong kecil, itu yang mereka pakai. Tapi saya bergetar melihat mereka memuji Tuhan. Ibu-ibu dengan tepuk tangan sukacita. Yang memainkan musik begitu sukacita. Melompat-lompat. Anak-anak melompat-lompat. Bukan dibuat-buat. Tapi melompat dengan sukacita. Karena mereka tahu Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Jadi kunci ini. Sampai kapanpun kekristenan kita, kalau kita tidak sampai pada titik puncak mengasihi Tuhan, engkau akan menjadi tidak baik memuji Tuhan. Engkau tidak akan baik dalam menyembah Tuhan. Dan itu mengecewakan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Saya ulang lagi ya, maaf. Mungkin keras saya khotbah ini. Kalau engkau kurang mengasihi Allah, ketahuan engkau kurang memuji Tuhan. Kalau engkau kurang mengasihi Tuhan, engkau kurang menyembah Dia. Tuhan katakan apa? Setelah tiba saat, kamu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya cari apa sih ini dalam roh dan kebenaran? Yaitu melibatkan utama rasa kasih kita yang begitu tulus, begitu murni. Karena kita tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kasih yang tulus, ikhlas. Dan kita penuh dengan rasa hormat akan Tuhan. Dengan suatu ucapan syukur yang keluar dari dalam hati. Atas semua pertolongan, keselamatan yang Allah sediakan. Kalau kita sampai pada titik ini, kita tidak dipaksa, kita tidak tidak dianjurkan supaya kamu begitu, tidak. Otomatis kita akan keluar dari hati sanubari kita yang dalam. Oh Tuhan, terima kasih. Kita memuji Dia dengan roh dan kebenaran. Kita memuji Dia dengan kesungguhan hati. Pada waktu nyanyian diangkat, mulut kita memuji Allah, tangan kita diangkat sebagai ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan. Saya katakan, kenapa banyak orang Kristen mereka tidak sungguh-sungguh di dalam memuji menyembah Allah. Ada yang ibadah main HP, menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Jawabannya belum tahu apa kasih Allah dan belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, makanya tidak heran saya memuji Allah duduk di sini, menyembah Allah dalam roh. Sementara memuji Allah, saya menangis. Sementara menyembah Allah, menangis. Bukan tidak ada uang, bukan. Karena merasakan Tuhan itu sangat mengasihi saya. Itu kunci. 1000 kali kita ibadah dalam 1 tahun. Tapi kalau kita tidak sampai kepada dasar utama ini, kita menyesal. Saya sampaikan ini, kenapa? Ibadah itu tidak lepas dari pujian, penyembahan,
dan musik. Untuk apa? Mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengundang hadirat Allah. Itu intinya kita beribadah. Bukan asal ibadah nyanyi-nyanyi. Ada tujuannya. Nah saudara-saudara, kenapa? Allah sangat ingin dipuji oleh umatnya. Sebab Alkitab memberitahu bahwa Yesaya 43 ayat 21. Aku ciptakan kamu umatku untuk memuliakan aku. Untuk memuji aku. Untuk menyembah aku. Lalu pujian kita kepada Allah tidak sesungguh-sungguhnya. Ya, ada yang ekstrim. Malah main HP. Wow, seperti apa kekristenan? Model seperti itu. Kalau kita baca, Tuhan sangat kecewa dengan ibadah yang ada di dalam kitab Markus pasal 7 ayat 6 dan 7. Coba tolong bacakan. Kitab Injil Markus 7 ayat 6 dan 7. Markus 7 ayat 6 dan 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perkataan Tuhan Yesus. Benarlah nubuatan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga sudah nubuatkan pada zamannya. Yesaya melihat umat Allah zaman itu. Mereka datang ke gereja hanya sekedar memuji Allah. Dan ini tetap terjadi sampai pada zaman Tuhan Yesus waktu itu. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis bangsa ini memuliakan aku cuman di bibir doang. Cuman mulutnya saja, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini Tuhan yang katakan. Mereka memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tapi hati mereka jauh daripada Allah. Mereka sudah nyanyi dengan hafal kata-katanya. Hati mereka entah ke kiri ke kanan atau lari kemana. Itu kata Tuhan Yesus. 7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Orang yang beribadah hanya di bibir doang. Dengan tidak didasari dengan kasih yang tulus ikhlas menghormati Tuhan. Yesus katakan, percuma kamu beribadah kepadaku. Tuhan yang katakan, bukan saya. Lalu dikatakan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran dan perintah manusia. Hanya untuk menyenangkan manusia. Tuhan kecewa dengan tata cara ibadah seperti ini. Ada satu ayat dalam 2 Timotius 3. Ayatnya yang ke-5. Di situ firman Allah katakan. Mereka datang beribadah. Ini terjadi akhir zaman. Bab 2 Timotius 3 berbicara tentang akhir zaman. Mereka datang beribadah. Tapi kuasa ibadah tidak ada pada mereka. Tidak ada. Beribadah, memuji, menyembah Allah. Sebetulnya ada kuasa Allah di dalamnya. Alkitab katakan saat kita memuji Dia, Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Ada orang sementara memuji Allah, terjadi mujizat. Ada orang sementara menyembah Allah, kuasa Allah turun, terjadi mujizat di dalam dirinya. Tapi dikatakan dalam ayat 5, 2 Timotius 3, mereka datang beribadah, tapi tidak lagi merasakan kuasa ibadah itu. Datang ibadah cuman tradisi doang. Hanya tunjukkan muka doang. Tapi datang dengan hampa, pulang dengan kosong. Tidak ada artinya apa-apa. Ini yang Tuhan Yesus sesalkan. Pada zaman Yesus lihat, wow, kamu benar. Bibir kamu memuji aku, hatinya kamu jauh daripada aku. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. 2 minggu lalu kita sudah dengar firman Allah.
Ada buku yang mencatat di hadapan Allah segala perbuatan-perbuatan kita. Ibadah kita yang sungguh-sungguh dicatat dalam bukunya Tuhan, di hadapan Tuhan. Tuhan lihat kita, ibadah kita seperti apa. Kalau ibadah kita cuma di bibir, itu pun akan ditulis. Ibadah kita sungguh-sungguh, itu pun akan ditulis. Ini sebetulnya menguntungkan kita. Ajaran Yesus, ajaran firman, ini bukan ajaran agama. Tapi firman Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mengajar kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sih ibadah yang menyenangkan hati Tuhan itu? Coba saudara lihat di dalam 2 Tawari pasalnya yang keempat. 2 Tawari pasal yang keempat. Di situ ada upacara pentabisan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Sebelum acara pentabisan itu, Daud sudah memberitahukan kepada Salomo, mempersiapkan semua para pemain musik, para penyanyi altar, para imam-imam. Mereka sudah dipersiapkan untuk hari ibadah besar pada waktu itu. Tapi panjangnya, jadi kita hanya baca saja ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Tolong bacakan ayat ini. 2 Tawari 4 ayat 12 sampai 14. Yakni kedua tiang dengan kedua. 2 Tawari 4 ayat 12. 2 Tawari 4 ayat 12. Yakni kedua tiang. Salah. 2 Tawari pasal, saya baca ayat 12 nanti disambung nanti oleh Bapak Tommy. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Yakni Asaf, Heman, Yedutun, ini pemimpin-pemimpin pujian penyembahan. Beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus. Dan dengan ceracap ayat 13. Bapak Tommy, tolong lanjutin. Ya, saya lanjutin saja. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, beracap, alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah itu. Dahsyat sekali. Ini ibadah daripada umat-umat Allah yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Kalau kita lihat ada 4 hal yang ditulis di dalam ayat ini. Sebelumnya mereka sudah jauh-jauh mempersiapkan diri. Ya. Jadi ibadah itu, ini para penyanyi, WL, pemain musik, para penyanyi altar, mereka semua sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Begitu juga kita. Ya, sebetulnya kita harus mempersiapkan diri. Kita mungkin berdoa di rumah, mempersiapkan kita untuk dekat dengan Allah. Sehingga pada waktunya kita tampil dalam altar pelayanan, kita betul sudah siap mental kita, siap fisik kita, bahkan siap rohani kita juga. Ini, mereka jauh-jauh sudah mempersiapkannya. Lalu di situ dikatakan apa yang mereka lakukan. Mereka menguduskan diri. Firman Allah katakan tadi. Mereka kuduskan diri. Kalau mereka bersalah, mereka minta ampun dulu sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami salah, berdosa dan sebagainya. Mereka menguduskan diri. Lalu kedua, mereka memakai pakaian lenan halus. Itu adalah warna putih. Makanya saya di sini menganjurkan setiap pelayan Tuhan itu pakai pakaian putih. Minimal di atas ini pakaian putih.
Pakaian putih itu menggambarkan kebenaran dan menggambarkan kekudusan. Waktu tampil, mereka semua memakai pakaian lenan halus berwarna putih. Yesus pun dipermuliakan di atas gunung dengan pakaian lenan halus berwarna putih berkilau-kilauan. Dalam kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu juga 19, maka kita akan dikenakan pakaian putih lenan halus yang berkilau-kilauan. Mereka mengenakan pakaian putih dan disertai dengan berbagai-bagai alat musik. Makanya kita ada alat musik, ada drum, ada bass, ada keyboard, ada pengiring, ya. Memang di Alkitab sudah mengatakan seperti itu. Lalu dikatakan dalam ayat berikutnya bahwa mereka itu menyaringkan suara. Selain alat musik, suara mereka dinyaringkan. Apa maksudnya ini? Kita sebagai pemuji penyembah Allah, ada singer. Singers itu hanya membantu. Membantu untuk kita ada gairah, semangat selain Roh Kudus yang mengurapi. Nah kita di bawah jemaat, nah kita ini jangan diem. Ada yang ya wis singer baik sing nyanyi. Dia diem aja. Diem aja. Tidak ada pujian yang keluar dari mulutnya. Atau mungkin keluar tapi hanya didengar oleh dia sendiri. Kiri kanan juga nggak bisa dengar. Asal mengabai. Alkitab memberitahu waktu ibadah itu mereka menyaringkan suara mereka memuji Allah. Jangan ditahan-tahan, saudara. Kalau kita memuji Allah, malu kalau saya memuji Allah kuat-kuat. Biar juga fales, gak apa-apa. Yang penting kita memuji Tuhan. Nyaring suara mereka memuji Allah. Saya rindu sekali sejak firman Allah ini disampaikan. Mulai sekarang kita robah untuk kita dapat memuji menyembah Allah. Jangan hanya bisik-bisik. Hanya cuman bisik-bisik doang di mulut. Komat kamit di bibir, tidak. Tuhan kasih kita bibir, saudara-saudara. Tuhan kasih kita mulut, Tuhan kasih kita lidah. Tuhan kasih kita suara. Untuk apa semuanya itu? Kalau untuk di luar mungkin kita bisa teriak-teriakin orang. Di luar kita mungkin pakai mulut kita, suara kita dengan nyaring. Tapi di dalam ibadah kita hanya ukur-ukur aja isin, bakal keras-keras. Jangan, saudara. Tuhan melihat kita. Kalau kita memuji, menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Kita akan lihat itu. Bagaimanakah Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kita. Mereka memuji Allah dengan nyaring suaranya. Tentu di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat Alkitab memberitahu. Dalam roh itu artinya apa? Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh hati. Penuh dengan segala hormat. Allah berikan kita tubuh, jiwa dan roh. Roh kita itu tempat Allah berkomunikasi. Tempat kita bersekutu dengan Allah. Disitulah kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah, roh kita akan bersuka cita. Kita dapat memuji Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa disebut dalam roh dan kebenaran? Kita semua belum sempurna. Kita masih banyak kekurangan, kelemahan, salah. Makanya bukan berarti kebiasaan kalau kita itu pas mulai ibadah, lalu kita berdoa. Yang pimpin doa begini, Tuhan ampuni segala salah, dosa, kekurangan, kebodohan kami. Sucikan kami supaya kami layak memuji menyembah Engkau betul. Ya. Kita datang dari rumah dengan segala kegiatan.
Pada waktu kita memulai, kita minta Tuhan, kuduskan saya. Kuduskan hati saya. Kuduskan pikiran saya. Kuduskan hidup saya. Supaya saya memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan senang dengan cara seperti itu. Ya, ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita sudah baca tadi. Sementara mereka memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan judul pujian mereka, sebab Ia baik. Tidak diragukan Allah itu sangat baik buat saya dan saudara. Kita ada hidup bahkan sampai sekarang ini cuma kebaikan Allah. Bukan kita hebat. Lalu untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu judul nyanyian, pujian, penyembahan yang mereka naikkan dengan urapan Allah. Oh, dengan roh dan kebenaran mereka naikkan segenap hati, penuh dengan hormat kepada Allah mereka. Alkitab memberitahu, pada waktu itu turunlah awan kemuliaan dari Tuhan. Turunlah kemuliaan Allah berupa awan. Datang di dalam ibadah mereka. Imam-imam yang tegar dan kuat. Para penyanyi, semua pelayan yang ada. Alkitab memberitahu, mereka tidak tahan lagi berdiri. Kalau mereka tidak tahan berdiri berarti lumpruk. Berarti mereka punya kaki tidak mampu menahan tubuh. Saya beritahu, kalau kemuliaan Allah turun dalam kehidupan kita, tubuh kita tidak mampu untuk menahan. Ada orang yang setelah mulai menikmati hadirat Allah, dia mulai merasakan kuasa Allah memenuhi, dia tidak mampu menahan. Ada getaran-getaran yang tidak dibuat-buat. Karena tubuh ini bila mana menikmati kemuliaan Allah tidak mampu untuk menahan. Dan kita baca tadi mereka tidak tahan berdiri karena kemuliaan Allah turun memenuhi ibadah mereka yang penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus. Ini tujuan ibadah. Sebelum mendengar firman Allah, kita datang berdoa lebih dulu, mulai pujian dan penyembahan, mengundang hadirat dari Allah supaya dalam pujian penyembahan kita rasakan hadirat Allah. Itu apa? Itu kemuliaan Allah yang tampil di sini seperti awan turun sampai membuat mereka tidak tahan berdiri. Kemuliaan Allah begitu hebat, menguasai semua mereka yang hadir. Sekarang ini saudara, banyak tipuan-tipuan muncul. Dan saya pernah lihat dalam salah satu gereja. Ibadah. Wah, memang kelihatan WL-nya. Wih, luar biasa. Para singernya juga hebat. Bukan pakaian putih, tapi pakaian hitam KB. Bajunya apa? Udah hitam. Wis pendek semenek. Gadis-gadis. Wah, buju. Ada orang tampil. Dia tekan sesuatu di sudut keluar asap. Berapa? Corong 1, 2, 3, 4. Ini tipuan. Asap kemuliaan Allah, awan kemuliaan Allah. Bukan datang dari bawah, dari atas, dari sorga. Tapi manusia menipu. Rupanya lihat para konser musik dunia bikin begitu. Saya pikir rupanya ini. Ambil contoh di situ. Supaya kelihatan semarak. Lagi semangat memuji Tuhan. Tiba-tiba muncul 1, 2, 3, 4. Itu ada keluar asap. Saya bingung. Wah, ini asap palsu ini. Ini pun juga urapan palsu.
Ini yang banyak sekarang terjadi dalam gereja-gereja. Kita perlu tahu, bedakan mana ibadah dari Allah dan mana ibadah dari dunia. Sering orang anggap hanya lihat penampilan doang. Cuma lihat penampilan, wih hebat, keren. Tapi tidak ada urapan Allah di dalamnya. Ibadah kering. Kuasa Allah tidak turun. Percuma kata Tuhan. Kamu beribadah dengan cara kamu sendiri. Percuma kamu beribadah kepadaku. Ini hebat sekali. Untuk menarik orang datang kayaknya di gereja. Sampai bikin sebegitu hebatnya. Seperti cara orang dunia. Sampai asap-asap bisa keluar. Heran. Saya ingat firman Allah. Di dalam 2 Tawari ini. Asap dari awan dari atas, bukan dari bawah. Nah, ini kita lihat. Mereka semua tidak tahan. Tubuh mereka tidak mampu menopang. Karena kemuliaan Allah turun memenuhi kehidupan ibadah mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Kita lihat perubahan-perubahan dunia sekarang terjadi. Mengagetkan begitu banyak orang, saudara. Tadi malam habis doa saya coba putar dulu dengar berita. Lalu di situ berita Metro TV. Mulai hari ini emas per gram sudah 2 juta rupiah. 2 juta 1 gram. Wow. Minggu kemarin dikagetkan. Bagaimana Presiden Amerika merubah tarif yang disebut tarif Trump. Yang menggoncangkan dunia. Menggoncangkan Indonesia juga goncang. Dunia goncang, ekonomi jadi goncang. Saya hanya melihat firman Allah. Memang sudah ada kita di akhir zaman. Saya cari referensi-referensi untuk bisa lebih mendapat kesimpulan-kesimpulan. Para ahli-ahli ekonomi, mereka memberitahukan begini. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Kesimpulannya saya tangkap, keadaan kita tidak baik-baik lagi. Dengan melonjaknya emas mencapai 2 juta per gram. Dan ada seorang pakar yang mengatakan, sangat mungkin akan terjadi devaluasi. Harga barang naik. Nilai rupiah turun. Ada yang berkata, ini sudah mau diambang pintu. Dunia, 60 lebih negara di dunia memberikan respon. Ini bukan negara kerocok, negara besar. Memberikan respon tentang tarif yang ditentukan Presiden Amerika. Goncang. Kembali kepada firman Allah. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Karena bumi akan ditutupi dengan kelam kabut. Dunia ini akan ditutupi dengan kegelapan. Tapi terang Tuhan akan terbit ke atas kamu. Haleluya. Saya aminkan firman Allah itu. Firman Allah sudah memberitahu. Bumi akan jadi dalam kegelapan. Terjadi dalam kekelaman ekonomi. Kekelaman dari segala hal yang akan menimpa dunia. Tapi kalau saya dan saudara bangkit. Bangun, jangan tidur rohani. Kita semangat beribadah. Memuji, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita tingkatkan kerinduan kita. Kehausan kita. Untuk selalu datang menghampiri Allah. Sebab kita tahu manusia tidak sanggup menolong kita.
Siapapun tidak akan sanggup. Kita tahu cuma ada satu yang mampu menyertai dan menolong saya dan saudara. Yaitulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Haleluya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Bumi dan dunia ditutupi dengan kelam kabut dan kegelapan. Tapi terang Tuhan terbit atas kamu. Hebat kan nubuatan firman Allah. Ini sekarang sedang terjadi. Dalam ayat-ayat yang Yesaya 60 itu, kamu akan heran katanya. Kalau kamu menjadi terang, bangkit, semangat, sungguh-sungguh menghormati ibadah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu akan heran. Kamu akan takjub katanya. Unta dari Midian, kambing domba dari Kedar dan Nebayot, intan permata emas dari Ethiopia, dari seberang laut akan datang ke dalam ribaanmu. Ini janji Tuhan. Biarpun bumi bergoncang, dunia ditutupi kelam kabut, kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Hormati Tuhan dengan memuji, menyembah Dia. Hormati ibadah kepada Allah. Tangan Allah terulur untuk saya dan saudara. Dia bisa perintahkan berkat dari timur, barat, selatan, utara. Unta dari Midian. Midian itu gambaran sekarang dari Arab Saudi. Kedar dan Nebayot itu gambaran dari agama kita di seberang ini. Ethiopia di seberang membawa permata emas datang kepadamu. Untuk apa katanya? Bukan dipakai untuk kita sendiri. Alkitab memberitahu untuk mensemarakkan rumah Allah. Untuk menyemarakkan rumahku. Dengan kata lain, Allah akan menunjukkan otoritasnya, kuasanya di tengah dunia yang kacau ini. Dia akan perlihatkan kepada kita, kalau kamu setia, sungguh-sungguh kepadaku, jangan takut. Aku perintahkan unta dari Midian, kambing domba dari Kedar Nebayot, emas, intan, apapun, permata datang dari seberang laut akan datang kepada ribaanmu. Tapi bukan untuk kita pakai sendiri. Alkitab katakan, saudara baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Di situ saudara baca di rumah, tidak cukup waktu. Untuk apa kita pakai? Untuk hormat dan kemuliaan nama dari Tuhan. Itu Alkitab katakan. Lalu saya akan tambah satu ayat sebelum saya tutup. Di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, bagaimana ibadah yang menyenangkan hati Tuhan itu. Yaitu dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang tolong nanti Bapak Tommy bisa baca. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 28, firman Allah berkata begini. Saya dan saudara dijanjikan suatu tempat yang namanya kerajaan surga. Kerajaan surga itu tidak dapat tergoncangkan oleh siapapun. Ayat sebelumnya, bumi ini akan digoncangkan, langit pun digoncangkan. Alkitab memberitahu dan sekarang sedang terjadi. Tapi saya dan saudara akan disediakan Tuhan tempat yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Kerajaan surga. Tapi ayat begitu seterusnya ada syaratnya. Tetapi kamu harus
beribadah kepada Allah dengan apa? Takut dan hormat. Tuhan minta, kamu akan kuberikan kerajaan Allah, kesenangan, kemuliaan yang kekal. Tapi kamu juga harus takut dan hormat kepadaku, hormat kepada Allah. Ini firman Tuhan yang katakan. Nah, di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9, terjemahan lama mengatakan apa? Hormatilah Tuhan dengan hartamu. Apa artinya? Sama dengan Yesaya 60 ayat 1-7. Meskipun bumi ditutupi kegelapan dan kelam kabut, tapi terang Tuhan terbit atas kamu. Kamu akan heran. Onta dari Midian, kambing domba dari Kedar, lalu juga emas permata dari Ethiopia di seberang laut akan datang kepadamu. Tapi untuk menyemarakkan rumah Allah, artinya apa? Untuk kita pakai, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kita pakai, untuk menghormati Tuhan. Lalu dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Allah. Hormatilah Allah. Dengan apa? Dengan harta yang ada padamu. Di dalam Ibrani 12 ayat 28. Cara yang berkenan, ibadah yang berkenan. Takut dan hormat akan Allah. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah ikuti ibadah, pujian, penyembahan dan sebagainya. Tapi masih ada kita lihat. Melalui berkat yang Tuhan sudah berikan untuk saya dan saudara. Jangan kita pakai sendiri. Untuk diri kita sendiri. Jangan kita pakai hanya untuk kemuliaan kita sendiri. Tapi kita pakai untuk apa? Menghormati akan Tuhan. Hormatilah Allahmu dengan hartamu, dengan kekayaanmu. Oh, bagaimana caranya? Di sini saya senang sekali. Saya lihat jemaat-jemaat yang ada diberkati Tuhan. Mereka suka memberi persembahan. Tidak saya suruh, tapi mereka berikan kepada mereka yang ada hamba Tuhan datang. Mereka mempersembahkan korban. Aduh, saya senang sekali, saudara. Memberikan korban. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita sisipkan untuk hamba-hamba Tuhan. Kita sisipkan untuk orang-orang yang susah. Bahwa Alkitab sudah memberitahu. Makanya kita ada dana kasih. Tapi itu pun sedikit, saudara. Sedikit kasihan. Wah, kalau banyak, aduh puji Tuhan. Kita yang telah diberkati Tuhan, sisipkan itu. Untuk apa? Untuk mereka yang perlu dibantu sesama anak-anak Tuhan. Membantu pekerjaan Tuhan. Tadi pagi, subuh, Bapak Tommy Amin sudah datang. Tiba-tiba sudah di jembatan dapat berita Bapak Ukian telah meninggal. Lalu gerak cepat. Saya langsung datang ke gudang peti, bersihkan banyak debu. Lalu kami keluarkan, bawa. Itu peti itu luar biasa, bagus sekali. Mungkin kalau dijual itu mungkin 4-5 juta mungkin. Nggak tahu ya, mungkin lebih. Tapi ada orang yang sumbang. Untuk mereka yang membutuhkan, untuk mereka yang tidak mampu. Bayangkan kalau sudah susah, lalu beli peti lagi. Aduh, berapa biayanya? Saya sebagai gembala, ada beberapa jemaat yang tidak mampu mendapatkan peti gratis dari gereja. Mereka sudah tidak tahu mau ngomong apa. Terima kasih Om, terima kasih. Sebab apa? Ini pemberian orang. Lalu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Aduh, Alkitab juga memberitahu kita. Kalau kita memberi kepada orang yang susah, sama dengan memiutangi Tuhan. Haleluya, saya ingin sekali berdoa. Semua jemaat kita di sini memiliki roh kasih untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Wah, pengerja-pengerja hamba-hamba Tuhan, Om saya dapat uang dari jemaat ini. Waduh, puji Tuhan. Doakan mereka yang sudah memberi ya. Iya Om, saya doakan. Senangkan. Bangun gereja, bangun ini.
kita di sini sepertinya memang tidak begitu repot, saudara. Karena jemaat semua sepertinya ringan tangan. Aduh, saya sebagai gembala senang sekali. Waduh, puji Tuhan, suka memberi ya untuk pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Ya, nanti juga sebentar ada pengumpulan dana untuk Paskah. Saya yakin juga, wah akan cepat, tidak akan ambil di kas. Ya, itu saudara-saudara. Hormatilah Allah, muliakanlah Allah dengan harta kekayaan yang ada pada kita. Saya juga sangat-sangat berbangga, mengucap syukur, dan saya juga bersaksi di mana saya pergi memberitakan Injil. Jemaat kami di desa, saya bilang. Jemaat kami itu kecamatan kecil dibandingkan kecamatan lain. Tapi jemaat yang kami layani, mereka kaget. Ada gereja, ada aula, wah besar, ada persediaan peti, ada jemaat bisa komplit musiknya dan sebagainya. Aduh, puji Tuhan. Dan mereka berkata, luar biasa jemaat ya. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Kaya-kaya semua ya Bapak Pendeta jemaatnya. Saya hanya berkata, ya tersenyum saja. Puji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, mereka katakan, wah jemaat kandang kau sugi-sugi katanya. Oh, puji Tuhan. Ya, kenapa mereka melihat dari kita suka memberi, suka berkorban. Mereka lihat gembala suami istri cukup pakai, cukup makan. Ini semua karena jemaat Tuhan yang memberi kewajiban mereka untuk kami sebagai hamba Tuhan. Karena kami bekerja untuk Tuhan. Bekerja tidak cari nafkah lain. Tidak usaha, tidak buka dagang. Istri saya jago dagang. Mama dulu mertua sudah wanti-wanti buka dagang. Saya katakan tidak, kita 100% layani Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Bukti sampai sekarang. Ya, melayani Tuhan. Pokoknya sungguh-sungguh. Saya kasih tahu kepada hamba Tuhan lain. Anak-anak kami saya kasih tahu. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau layani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan tolong. Melalui pelayanan kita. Melalui jemaat-jemaat Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan kalau mereka sudah diberkati. Mereka tidak akan tinggal diam. Pasti mereka juga ingat kepada gembala mereka yang sudah melayani mereka. Wah, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, firman Allah mengatakan inilah ibadah yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia dengan alat musik, dengan pujian yang nyaring, dengan penampilan yang kudus di hadapan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan Allah, menghormati akan Allah dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya dan saudara. Padahal apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tenaga, talenta kita, harta kita, itu tidak akan hilang saudara. Akan ada buku yang menulis semua perbuatan-perbuatan baik kita. Ditulis di hadapan hadirat dari Allah. Dan Alkitab sudah memberitahu dalam kitab Maleakhi 3 ayat 16 dan 17. Kita menjadi kesayangan dari Allah sendiri. Dan kamu akan lihat ada perbedaan orang yang berbakti kepada Allah dan yang tidak berbakti kepada Allah. Pertama, kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Makan minum kita pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati. Perbedaan yang kedua, yaitu apa? Yaitu kita akan mendapat tempat yang indah di sorga. Sebab di dalam 1 Timotius 3, di situ ada satu ayat berkata begini. Beribadah kepada Allah itu mengandung janji. Janji untuk sekarang, untuk kita hidup di dunia. Tuhan memberi kecukupan dalam kita, makan minum. Dan ada janji, yaitu janji yang akan datang. Itulah kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara itu bisa baca di dalam 1 Timotius ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 5 bahwa ibadah itu mengandung janji. Untuk sekarang kita hidup, untuk yang akan datang. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 di situ dikatakan ibadah
kalau disertai dengan hati yang senang, tidak terpaksa, maka besar sekali keuntungannya. Kita datang di sini berbakti, kita dinilai Allah, besar sekali keuntungan. Tuhan berkati, kita masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya. Ingat, kita dasar memuji menyembah Allah dalam roh, didasari dengan kita mengasihi akan Tuhan. Kenapa kita mengasihi Allah? Dia lebih dulu telah mengasihi saya dan saudara. Kita yang akan masuk neraka, Dia rela datang mengangkat kita dari neraka menuju kehidupan yang kekal. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu ada bagiku, hidupku dalam tangan-Mu. Amin, haleluya. Sejak pagi ku terbangun Sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku cinta Kau, haleluya, amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, amin. Hidupku tangan-Mu, haleluya, amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, amin. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Tuhan sangat setia untuk saya dan saudara. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, oh ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, amin. Hidupku Di dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, oh sepanjang hidupku Kau setia, haleluya. Oh sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Saudara-saudara, waktu ibadah raya diselenggarakan Raja Salomo, mereka sudah mempersiapkan waktu, tenaga, pakaian putih, lenan halus. Mereka sudah berlatih dengan segala alat musik. Mereka menyembah di dalam suara yang begitu nyaring, dengan judul yang mereka nyanyikan, Engkau Tuhan begitu baik. Oh, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan sangat baik buat saya dan saudara. Haleluya. Kita tidak bisa balas selain kita memuji menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Ku cinta Kau, amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, haleluya. Hidupku di dalam tangan benar Tuhan, amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, hidup di kebaikan-Mu Tuhan. Oh,
sepanjang hidupku Kau setia. Oh Tuhan sangat setia, amin. Oh sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin. Oh sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Oh ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nanti Bapak Rudi berdoa. Oh sepanjang hidupku Kau setia. Oh sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Oh amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi sepanjang hidupku. Haleluya. Oh sepanjang hidupku Kau setia. Oh sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ori, amin, 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 amin. Ori, haleluya. Ori, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh benar Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau tetap setia ya Bapa. Bahkan sepanjang hidup kami Engkau tetap baik ya Tuhan. Inilah yang kami rasakan ya Bapa. Engkau terlalu baik di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Menjadi remah di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan biarlah hanya firman-Mu yang menuntun langkah sisa hidup kami ini ya Bapa. Ajar kami untuk lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Kami yakin dan kami sangat percaya Bapa, bila mana kami mengasihi Engkau ya Tuhan, Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Bapa. Sehingga kami mampu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mampu hidup di dalam kebaikan daripada-Mu ya Bapa. Inilah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah dalam segala keadaan apapun, baik dalam segala keadaan melimpah, baik dalam segala keadaan kekurangan, baik dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan kami lemah ya Bapa, kami mau tetap cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Kuatkan kami terus ya Bapa, mampukan kami terus ya Tuhan.
untuk lebih kepadamu ya Bapa, untuk sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Bahkan untuk kami mampu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biar kasih-Mu terus membakar kehidupan kami. Amin. Inilah doa kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Baik anak cucu menantu ibu rohani, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sebentar kami mau bawa korban persembahan, Kau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.